menentukan bentuk. Ya, kemarin Bapak Ibu kita sudah membahas tentang akar Dengan kata dua dengan dua huruf huruf ya. sia, ya. Hmm. Ini sudah kita bahas yang pertama, yaitu huruf sia Nah, pada akar kata ataya. Jadi ada dua huruf sianya di awal dan di akhir. Jadi yang huruf non sianya adalah ta. Jadi akar kata ataya atau atta ternyata di dalam Al-Quran itu muncul dalam pola fa'ala dan af'ala. Kemudian kalau selanjutnya ro'aya itu muncul dalam 4 pola. Kalau eh, wakoya, wakom 2 pola. Kemudian wafa ini muncul dalam 4 pola juga. Cuma pola fa'ala ditambahkan karena ini pola dasar ya. Jadi walaupun tidak ada di ayat ditambahkan. Oke. Bapak Ibu, kita kemarin sudah membahas yang akar kata ata, ataya. aduh, Akar kata ata itu kemarin sudah kita bahas fa'ala dan pola af'ala. Jadi ini yang pola fa'ala, ata, pola fa'ala menjadi ataya kan fa'ala jadi ataya. Nah, tapi kita tahu huruf sia di akhir tidak diberi harokat sehingga dibaca harokatnya dibuang sehingga dibacanya tetap ata dipanjangkan ya. Ata gitu. Kemudian kakak sadenya yaf'ilu menjadi iya tiu juga huruf sia di akhir harokatnya dibuang menjadi ya ti gitu ya. Kemudian KKP-nya if'il iti ya sukun menghilang dibuang menghilang dibuang dimatikan ya menghilang gitu ya jadi iti gitu. Kemudian KBPA-nya fa'ilun ah, atiyun atiyun akar kata dan alif pola bersatu menjadi patah panjang. Atiun. Kemudian kita tahu kaidahnya bahwa yun di akhir KBPA itu tanwinnya diberikan ke huruf sebelumnya dan menghilang sehingga jadi atin gitu ya. Kemudian KBPP-nya maf'ulun menjadi tuyun. Kita punya kaidah apabila berkumpul huruf waw dan ya berdekatan maka huruf wawnya berubah jadi ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh sehingga jadi maktiyun ya. Yang tadinya maktuyun kaidahnya adalah apabila huruf waw dan ya berdampingan atau bersebelahan atau berkumpul maka huruf wawnya harus diubah jadi ya ya. Kemudian harokat huruf sebelumnya menjadi kasroh sehingga tu jadi ti gitu ya jadi maktiyun. Kemudian ya sukun ketemu dengan ya harokat bersatu atau melebur menjadi tasdid sehingga jadi maktiyun. Nah itu ya ini jadinya. Nah, jadi dari mana tasdid ini gabungan dari ya sukun dan ya harokat. Kemudian KBKK-nya tinggal lihat di kamus aja. It ya nun polanya fi'lanun jadi it ya nun ya tinggal lihat di kamus ini pola fa'ala ya. Kemudian yang kedua pola af'ala ataya atau atta pola af'ala menjadi a taya kan a taya. Nah ini juga bersatu melebur ya alif akar kata dan alif pola sehingga menjadi patah panjang jadi a taya. Kemudian harokat terakhir, huruf sia di akhir tidak diberi harokat, menjadi ata. Jadi Bapak Ibu bedanya antara pola fa'ala dan af'ala itu alifnya aja perhatikan. Yang ini patah panjang ya. Kalau yang tadi, nah yang tadi biasa. Nah itu. Jadi hati-hati. Kalau yang pola fa'ala a biasa, ata. Kalau yang af'ala ata gitu ya. ya. Nah, dari mana patah panjang itu gabungan dari alif akar kata dan alif pola kan polanya afala alif akar kata dan alif pola bersatu atau melebur menjadi alif patah panjang. Kemudian KKSAD-nya polanya kan yuf'ilu sehingga menjadi yuk eh, yuk tiyu. Eh, harokat
huruf sia di akhir harokatnya dibuang menjadi yu'ti gitu ya. Jadi tidak ada harokat yu'ti. Kemudian KKP-nya af'il karena pola af'ala jadi alifnya berharokat fathah sesuai pola af'il. Sehingga jadi ati. Nah, ketemu lagi alif Panjang. pola dan akar kata Jadi bersatu lagi melebur menjadi alif patah panjang menjadi ati. Huruf sia disukunkan menghilang menjadi ati. Nah, ati gitu ya. ya. Hati-hati ya. Jadi untuk pola af'ala KKP-nya ati. Hati. Kemudian KBPA muf'ilun. Mu'tiun sama. Yun di akhir menghilang, tanwinnya dipindahkan ke sebelumnya menjadi mu'tin. Nah, gitu sama. Kalau tadi atin, Iya. atiun menjadi atin sama ya. Atiun menjadi atin. Ini mu'tiun menjadi mu'tin. Ya. KBPP muf'alun mu mu mu'tayun muf'alun mu'tayun sama. Harokat tanwinnya dipindahkan ke huruf sebelumnya menjadi mu'tan. Gitu ya. Ya. KB kakaknya sudah ada rumus, jadi nggak lihat kamus lagi. Ini ada rumusnya if'alun. Jadi i'tayun. Nah, Tayu. akar kata ini berubah jadi ya karena berdampingan dengan huruf sukun. Huruf sukun, huruf kasroh. I kan? Ya. Nah, maka huruf sianya berubah jadi ya. Jadi i'tayun. Nah, pada KBKK ada kaidah huruf sia di akhir, baik waw maupun ya, berubah jadi hamzah. Sehingga menjadi itaun. Pun. Nah, itulah dia akar kata ataya atau ata dengan pola fa'ala dan af'ala. Itu yang kita bahas kemarin ya. Terus kita coba latihannya yang ketinggalan. Ya. Siapa mau coba nomor 1? Ini Ayo, boleh nih, ayo. LT boleh nih, Siapa? LT. Oke, LT, silakan. Nomor 1, taita. Iya. Bapak Bentuknya bentuknya kata kerja lampau. apa? Kata kerja lampau, Cirinya? cirinya ta di akhir kata, Iya. Menandakan pelakunya? anta, Ya. akar kata ata, pola af'ala. Oke, Aslinya perhatikan dulu. Perhatikan dulu, ibu-ibu. oh ya, pola fa'ala bukan panjang Oke, ya ini. sebentar, Ini panjang ibu-ibu. Tadi kan terbuatnya. Uni sudah mengingat Iya, hati-hati, ini Pak Ibu. terbuat patah Beda panjang. antara pola fa'ala dan af'ala itu lihat alifnya gitu ya. Terbuat Kalau patah alifnya panjang patah di biasa, soalnya. berarti pola Fa'ala. fa'ala. Ya. Kalau alifnya patah panjang, berarti pola af'ala. Karena Ini patah panjang itu berasal dari iya, gabungan. salah lihat Uni terbuat patah panjang di soal ini. Hah? Dibuat patah panjang di soalnya ini. Salah salin soalnya. Oh, Oh, ini salah. patah biasa kan? Iya, salah Ya, salin. jadi polanya apa? Salah. Biasa ya. Oke. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 33, engkau telah memberi. Kalau pola fa'ala apa artinya? Engkau telah datang. Iya. Jadi Ya. fa'ala pulanya. Nomor 3 ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1 ataita biasa ini. Buat Bentuknya patah panjang. KKL. Jadi dari mana kita tahu KKL ada ta di akhir gitu ya. Akar katanya ada ta di akhir berarti pelakunya anta. Kemudian akar katanya udah buang tanya udah dapat akar kata udah tahu karena kita sudah bicara ata ya. Ataya atau ata dan polanya fa'ala biasa. Karena alifnya tidak patah panjang ya. Salah lihat soal. Kalau dia pola fa'ala artinya datang. Jadi engkau telah datang itu. Oke Jam ya. berapa halamannya? Halamannya 33 kalau nggak salah. 33 ya? Ya. Iya. Oke, nomor 2 aku siapa? milih nomor 3 ya. Nomor 2 siapa mau coba? Nomor 2 Saya coba tadi.
Saya boleh. Rina. Nomor dua dulu. Nomor dua Saya coba Rina. Uni. Saya coba Uni. Siapa tuh? Bu Eli. Iya. Bunda Eli. Iya. Ya, Saya silakan. coba. Bismillahirrahmanirrahim. Antak tu Ya, aslinya tak tuna. ya. Ah, Karena karena adaan Iya. alifnya hilang ganti alif. ya, oke. Terus apanya lagi? Pelakunya pelakunya antum. Ya. Terus Ya, akar kata ya ataya ya. akar katanya Polanya ataya. apa nih? Fa'ala apa? Fa'ala. Fa'ala ini. Kenapa? Kenapa Bu Eli? Kenapa fa'ala? Ini. Fa'ala karena ada taknya, ada hamzah matinya. Berarti alif berdua dengan sukun itu. Alif sukun. Tuh. Fa'ala ini. Fa'ala. Bu Eli, polanya Ya. fa'ala apa af'ala? Salah nih. Kalau saya katakan af'ala karena itu ada hamzah sukun itu. Oke, sebentar Bu Eli. Iya. Kalau Ya. KKSAD, pola af'ala itu apa cirinya Bu Eli? Oh, tuh ya. Apa? Sukun kasrah. Di depan cirinya suku Domah sukun kas. domah sukun kasrah. Iya, domah sukun Kasrah. kasrah. Sementara ini fathah. Iya. Tanya kan fathah. Oh, tanya patah ya. Iya, berarti Iya. pola fa'ala. Berarti fa'ala. Iya, gitu aja ya. Adi itu huruf Iya. bermana ya nih? An-nya huruf bermakna yang memfathahkan. Iya. Jadi untuk pelaku antum tadi udah disebut Bu Eli menghilangkan na diganti alif ya. Iya. Oke. Aslinya apa Bu Eli? Aslinya tadi tak. Tak tuna. Aslinya. Tak tiuna. Oh. Tak tiuna. Iya, aslinya tak Terus, diuna. Iya. Huruf apa? Huruf sia berdampingan dengan huruf. sukun menghilang. Iya. Kemudian untuk meringankan bacaan, rokat kasroh berubah jadi domah gitu ya, Bapak Ibu. Iya. Jadi kita membiasakan itu, Bapak Ibu. Sehingga menjadi tak tuna. Karena ada an, nah hilang diganti alif. Gitu ya, Bu Eli ya. Iya. Oke. Artinya kalian akan Kalian akan datang apa? Nih. Hendaklah kalian akan datang. Oke. Ya. Hendaklah kalian datang itu ya. Oke. Nomor 3, Susi Uni. silakan. Tadi Mas Ayu tadi. Mas Ayu. Itu siapa yang ngomong suaranya putus? Halo. Sinyal mungkin itu sinyal. Suaranya putus-putus nggak kedengeran. Allah. Yang jawab siapa sih? Terdapat Mahmud Mas Ayu halaman 3. Kami telah memberikan. Aduh. Nggak jelas suaranya. Awalnya Bu Mas Ayu, ulang Bu Mas Ayu. Putus-putus. Siapa yang menjawab tadi? Nggak kedengeran. Bu Mas Ayu apa Bu? Susi. Off cam aja Bu Mas Ayu. Mas Ayu, Bu Susi tadi tuh. Ayu. Pertamanya. Ulang lagi. Nggak kedengeran. Putus. Oh. Kameranya dimatikan aja Bu Mas Ayu. Tuh, Nah ya. Iya. Sudah. Ya. ya. Nomor 3 katana. Oh, masih putus-putus. Masih Oh ya berkaku-kaku. Allah. Udah tutup kamera ya.
Alaina. Hmm. Bentuknya KKL, Ciri cirinya na di akhir. ya menandakan pelakunya Pelakunya nanu, ya akar kata akar kata ataya, ataya. Oke, dibaca pola afala. ya. Kenapa polanya af'ala? Karena ada huruf Karena Alifnya bukan. patah panjang. Nah, patah panjang ya, gabungan dari alif dan pola. Oke. Artinya Ya. Artinya kami telah memberikan. nah, baru memberi ya kalau untuk pola af'ala. Oke. Baik, nomor 4. Rina nih. Iya. Siapa nomor 4? Nawin. Nawin. Oke. Ya, silakan. Aku dulu ya, Sis. Nomor 4, Atina. Ah, Atina bentuknya KKP. oke. KPM. KPL. KPM ini. Bentuknya apa itu? KKL. Atina. KKP. KKP. Oke, terus KKP akar katanya Antuna. apa? Polanya Antuna ya. Halo, ini dulu. Atina ini bentuknya apa? KPM. KKP. KKP. Berarti Bentuknya dipenggal dulu kalau KKP. Oh. KPM. Kok KPM? A-nya Jadi ini dipenggal dulu jadi 2. iya. A-nya maksudnya Nanya ini objek. Nanya objek. nanya objek. Nah, coba baru diurai. Atina Atina menjadi 2 bentuknya penggalan. KKP. Ati dan na. Ati dan na. Ya, ati bentuknya KKP. apa? Kalau ini KKP benar. KKP. Iya, KKP udah benar. Udah bener kok jadi KBF, jadi bingung aku. KKP toh. Iya. Terus jadi Ati. Ayo coba diurai, Rina. Iya, Ati dan Na gitu ya Uni ya. Iya, jadi ati dan na. Sekarang ati bentuknya KKP. Oke, udah benar. Kemudian ini polanya Apa kan ciri KKP-nya? Ya. Ciri KKP. Ada huruf sia yang hilang. Itu kan huruf yang hilang. Iya, Atiun ya. Tianya sukun hilang. Iya, sukun. Jadi Atiu. Jadi Ati, begitu kan Uni? Iya, ya sukun dimatikan, ya sukun iya dimatikan ya hilang jadi ati. Nah, pelakunya Gua. Iya gua. Ayo KKP yang huruf Bukan Anta. ya pelakunya Anta. Akar kata ataya polanya Polanya afala. ya polanya afala ya. Ini Anta ya. Saya aslinya. Artinya engkau Memberikan pada engkau kami. berilah ya, engkau berilah ya. Karena KKP jadi engkau berilah makailah ya, engkau berilah ya. Terus kata ganti sebagai objek kami. Jadi engkau berilah kami. Engkau berilah kami. Itu ya. Dia nanya dari Berilah pada kami. Atau engkau berilah kepada kami. Kalau kepada kami boleh pakai kepada, atau engkau berilah kami boleh. Oh, berilah kami. Kalau kata kerja juga kami. Enggak pada boleh nih pada kami. Saya. Ditambah kalau Nel bilang engkau berilah kepada kami. Iya, biasanya kalau pakai kepada ada satu objek lagi nih, Nel. Oh gitu. Ini kalau karena enggak ada, jadi engkau berilah kami. Engkau berilah Boleh pakai kepada boleh, karena kata memberi itu memang butuh 2 objek. Ini kan karena diambil sepotong, objek satu laginya kan enggak disebut ini. Iya betul. Oke ya.
Iya. Clear nomor 4, Bapak Ibu. Tadi kan udah kelihatan KKP-nya. Lihat di pola apalah. Coba lihat KKP-nya. Ati. Iya kan? Iya nih. Iya. Tambah na, artinya gitu ya. Jadi ianya hilang ya. Iya, iya. Karena untuk anta kan huruf sianya kan disukunkan. Huruf sia disukunkan hilang gitu ya. Iya. Nomor 5 siapa? Susi, coba. Dari tadi diserobot terus. Nggak apa-apa Uni, sama-sama. Sama-sama. Saya Bismillah. Wayu tuna. Terdiri Berapa dari bakalan? wa, Ya, huruf wa bermakna, huruf bermakna dan ya. yuk, artinya dan, yuk tuna, KKSAD. Ya. Aslinya Artinya yuk tiuna. ya. Kemudian karena apa ini sukun bertemu, yu-nya itu bertemu sukun. Huruf sia berdampingan dengan sukun menghilang. Berdampingan dengan sukun menghilang menjadi yuk tuna. Belum. Ada satu kalimat lagi. Memberikan harokatnya. Yuk tuna apa ya? Ianya menghilang. Ayo, kan aslinya kan yuk tiuna. Nah, huruf sia berdampingan dengan waw sukun menghilang. Terus apalagi yang terjadi? Terus harokatnya Dua sukun. Memberikan waw sukun berdampingan pun udah menghilang. Terus satu lagi apa? Nah, terus harokatnya Pindah. berubah menjadi Tuh. gitu. Meringankan bacaan ya, Meringankan bacaan. Kenapa kasroh jadi doma? Diberikan Untuk meringankan bacaan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, ada dua alasan. Aslinya yuk tiuna. Iu-nya menghilang karena berdampingan dengan waw sukun. Jadi yang pertama adalah huruf sia berdampingan dengan sukun menghilang. Yang kedua kan ti. Yuk tiu kan susah nyebutnya. Yuk tiu. Nah, untuk meringankan bacaan, harokat kasroh berubah jadi doma sehingga jadi yuk tuna. Iya, gitu ya Bapak Ibu, semuanya sama seperti itu ya. Untuk meringankan bacaan, kenapa ada perubahan harokat itu. Ya. Oke, lanjut Susi. Ciri ya yu di depan dan wa sukun na di akhir. Ya. Pelaku akar kata saya menjadi ata. Terus apalagi pola af'ala. Ya. Artinya dan mereka akan mendatangkan. Ya. Akan memberikan. Mereka akan memberikan. Ya, dan mereka akan memberikan. Oke. Nomor 6 nih. Nomor 6 boleh nih. Silakan. Nel ya. Ya, silakan. Ya, nomor 6 ikti. Bentuknya KKP. Cirinya ada alif di depan. Kemudian pelakunya anta. Akar katanya alif di depan, terus apa lagi? Satu lagi kurang. Oh iya, itu ada huruf sia di belakang. Yang hilang, iya. Ya, huruf sia yang hilang. Ya. Kemudian akar katanya ataya, dibaca ata, polanya fa'ala, artinya engkau datanglah. Mahmud Yunus itu ya. 33. Jadi ini untuk pola fa'ala i'ti. Kalau nomor 4 ati. Ya, beda ya. Beda dikit. Sama-sama ti tapi depannya beda. Ya, kalau nomor 4 engkau berilah, kalau ini engkau datanglah gitu ya. Datanglah. Oke, lanjut nomor 7 siapa? Halo, nomor 7 biasa aja itu. Ya, Coba Trisni nih. Ya, silakan Trisni. Silakan. Mic-nya ketutup itu. Ya, maaf. Ya. Nomor 7 summa ata merupakan KBM.
terdiri dari summa dan ata. Trisni, summa Eh? itu huruf, Oh nggak iya, mungkin iya, iya, KBM. ya Uni ya salah. Dua penggalan bukan KBM. Dua penggalan ya. Iya, Summa huruf summa ata bermakna. terdiri dari dua penggalan yaitu summa dan ata. Ya, Summa merupakan huruf bermakna artinya kemudian. ya. Kalau ata bentuknya KKL, cirinya KKL cirinya ta di akhir, Patah di akhir. patah di akhir ya. Atanya itu kan. Patah di akhir. Kemudian polanya fa'ala. Pelaku dulu dong. Pelakunya huwa. Ya. Huwa Ya. pola fa'ala akar kata ataya. Ya nih, artinya kemudian dia telah datang. Ya, itu ya. Jadi nomor 7 itu bukan KBM tapi dua penggalan antara huruf bermakna dan KKL gitu ya. Ya nih. Oke. Baik. Kenapa tanya patah panjang? Tanya patah panjang karena dari ya. Gedung ya belakang. Dari ya, jadi ataya harokat harusnya ya, kan ya. ataya, ya-nya tidak pakai harokat jadi tanya yang patah panjang. Oke, gitu ya. Baik. Nomor 33 nomor 33 ayat nomor 8. Ini ya, Ya, silakan. Atina bentuknya KKP, pelakunya antuna, akar kata af'ala, terus akar kata pola kata kerja af'ala, akar kata ataya. Artinya kalian berikanlah. Kalian perempuan ini. Bentuknya dulu apa itu bentuknya? Bentuknya KKP. Bentuknya KKP. Nah, bentuknya KKP. Penggalannya uangnya belum dipenggal, uangnya kan di depan. Bentuknya KKP. Oh, atau wa atanya wa dan atina. Wa huruf bermakna artinya dan, atina bentuknya KKP. Itu pelakunya antuna. Apa KKP berasal dari KKSAD? Tidak usah, ada ini. KKP pelakunya antuna, akar kata af'ala, akar katanya ataya, akar katanya ata, polanya af'ala. Ya. Artinya kalian perempuan berikanlah. Ya, dan kalian perempuan berikanlah. Ya, gitu ya. Ya. Oke, nomor 9. Ya boleh nih. Silakan. Taktina terdiri dari takti sama na. Ya. Bentuknya KKSAD dengan cerita di awal pelaku anta. Akar kata ataya pola fa'ala terdapat dalam kamus halaman 33, artinya engkau akan datang. Nah, kata ganti artinya kami. Artinya engkau akan datang kepada kami. Ya. Coba kita lihat ayat 7 itu. Soalnya kalau ta di depan itu ada dua kemungkinan kan? Iya. Bisa juga? Bisa. Kita cek dulu. Benar nggak kalau ta di depan itu ada dua kemungkinan? Ya. Bisa apa? Bisa anta, bisa anta, bisa kalian. Nah. Oke, di sini anta ya. Oke, baik. Ini takutnya bahwa itu hia ya, karena bisa hia kan kalau KKSAD itu yang ta di depannya bisa anta dengan hia itu kan sama. Oke, baik. Lanjut nomor 10. Ataina. Siapa? Saya boleh Uni? Silakan. Coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atainahum. Ya. Terdiri dari dua penggalan. Yang pertama ataina, yang kedua hum sebagai kata Jadi ganti ada dua objek. penggalan ya. Oke. Ya.
Yang ataina merupakan KKL. Ya, KKL dengan ciri na panjang di akhir. ya, Pelakunya nahnu. ya, Akar katanya ataya, dibaca ata dengan ya, pola af'ala. ya. Dengan pola af'ala yang aslinya ataya, alif pola dengan alif akar kata bergabung menjadi alif panjang. Ya, patah panjang. Jangan alif Ya, panjang, jadi patah panjang. kata panjang ya. Ya, Terdapat di Mahmud Yunus halaman 33, artinya kami telah memberikan. ya. Kemudian atainahum, kami telah memberikan kepada mereka. Oke, alhamdulillah. Lanjut, 11. Terus KSAD. 11. Nanti. Halo, Nakti. Gampang ini pendek. Ya. Ayo, siapa? Halo. Boleh saya nih. Silakan Pak Dam. Masya Allah, silakan. Ini adalah KSAD. KKSAD. Ya, cirinya. Saya bacakan dulu nomor 11. Nakti. Ya. Dari surat ke-13 ayat ke-41. Ya. Bentuknya adalah KKSAD. Oke. Ada na di depan menunjukkan bahwa pelakuannya adalah nahnu. Ya. Akar katanya ataya dibaca ata. Oke. Sehingga dia menjadi nakti. Yang artinya kami akan memberikan. Atau kami akan datang. Iya, pola fa'al datang Pak ini ya, kami akan datang. Ya, Ya. jadi hati-hati Bapak Ibu, pola fa'ala datang, pola af'ala baru memberikan. Oke. Terakhir 12. Nah, ini baru KBM dari tadi yang nyebut KBM. Ya ini KBM ini. Aku ini salah tadi. Ini Apa? 12, ayo. Apa? Ayo. Ada berapa penggalan? Tiga nih. Ada Dua. Kalau KBM kan satu penggalan. Dua. Wah, Wah, itu bermakna. Ada Kalau penggalannya dua. Dua dan Ita'a. Ayo, siapa lanjut? Memi, coba. KBKK. Aslinya itaan. Ya, terus karena bermajemuk menjadi itaah. Ya. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ya. Akar katanya ataya ya, ataya jadi ata. Polanya pola kata kerja pola dulu. kata kerjanya af'ala. Ya, af'ala. Pola kata bendanya if'alun. If'alun. Iya. Apa artinya ya? Kedatangan. Kalau pola af'ala kan pemberian jadi. Memberikan. Kan pola af'ala. Pemberian. Ya. Pemberian. Terus Zakata itu kata benda, kata kerja juga nih. KBKK juga. KBKK. Kata zataya. Pakai asli enggak ya? Iya. Karena aslinya dia berharokat kasro gitu kan? Iya, cirinya. Ciri kata bendanya alif lam di awal dan tamar buto. Terus sama kasro. Ya. Akar katanya zakawam, jadi zaka. Pola kata kerjanya af'ala. Ya. Pola kata kerja fa'ala. Fa'ala ya nih. Kok fa'ala? Fa'ala biasa. Oke, kan ada za gitu. Itu kan tahsin, Neng. Ya. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya
Fa'alatun. Fa'alatun. Ya, enggak panjang Fa'alatun. enggak fa'alatun gitu aja. Fa'alatun. Oh, enggak panjang hanya. Fa'alatun. Artinya zak. Zak. Apa ya artinya? Ya, zakat artinya. Pemberian zakat. Pemberian zakat. zakat. 156 tujuannya. Oke. Pemberian zakat. Oke ya, jadi untuk 12 ini ingin menunjukkan bahwa ini loh pola af'alanya KBKK-nya if'alun. Jadi ita ada di ayat ya. Jadi untuk huruf sia yang ada yang terdiri dari 2 huruf itu kita langsung mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an karena seperti kata Buya kan ada 90% lebih kurang 90% dan memang untuk akar kata ata itu 500-an lebih ya Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an baik pola fa'ala maupun af'ala baik KBKK-nya makanya ini campur aduk ini ya KKL KKSAD gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi kita tahu apakah dia pola fa'ala atau af'ala, apakah dia KKL, KKSAD, KBKK dan seterusnya. Oke ya Bapak Ibu? Uni, boleh nanya nggak Uni? Silakan. Nomor 8 Uni. Ya. Itu kan tadi KKP ya Uni ya, pelakuan tuna. Kalau dia menjadi KBPA bisa nggak Uni? Kan jadi kan kan jadi atin kan kalau KBPA-nya kan atin ditambah ciri-ciri objek jamak ya, ciri objek jamak di belakang jadi ina gitu bisa nggak Uni? Atina kan harusnya kan kalau KBPA-nya atin gitu kan Uni? Ya. Terus 8 itu bisa nggak menjadi KBPA objek jamak? Atina. Atin ya tambah ya sukun nah. Untuk objek maksudnya ya? Iya. Untuk objek. Iya kalau untuk bentuk bisa aja ya, tapi kita kan karena mengacu ke ayat ya. Kalau dari maksudnya mau dibentuk bisakah? Bisa. Iya. Atin. Jadi kalau untuk KBPA objeknya kan objek jamak. Ya, bisa Aminah, tetapi makanya Uni tulis ayatnya di sini gitu ya. Gitu ya. Ya, yang Uni, makasih Uni. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Bocor. Ada yang bocor. Bocor. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Masih ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ini baru ya, Yunus. Eli bocor. Bu Eli. Siapa sih? Bocor Bu Eli. Bocor. Boleh juga, boleh lah. Tapi yang bocor siapa tuh? Bu Eli. Bu Eli Unida. Boleh ya, Arab maklum lah, Arab maklum. Uni matiin dulu. Ini ayat. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk ata tidak ada masalah ya, cuma ada 2 pola, fa'ala dan af'ala. Cirinya, karena akar katanya alif di depan, apabila pola fa'ala biasa, maka alifnya patah biasa. Apabila dia patah panjang, alifnya patah panjang, berarti itu pola af'ala itu aja, ya. Karena kebetulan akar katanya alif di awal, ya kan? Nah, gitu. Oke ya. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu ro. Ro, jadi ro berarti huruf sianya adalah di belakang dua-duanya. Ro ayah, ro a gitu ya. Nah, untuk akar kata ro ayah atau ro a itu di dalam Al-Qur'an muncul pola fa'ala, af'ala, fa'ala, dan tafa'ala. Jadi ada 4 pola dia. Kalau ata tadi cuma 2 pola ya. Ini 4. Baik. Kita lihat satu persatu. Ya. Akar kata ro'aya, ro'a, pola fa'ala. Maka akan jadi ro'aya dan huruf sia di akhir tidak berharokat menjadi ro'a. Tapi bacanya panjang ya, ro'a gitu ya.
Kemudian untuk pola fa'ala artinya melihat. Atau apalagi selain melihat. Lihat di kamus ya, halaman 136. Bisa tapi yang paling banyak itu artinya melihat ya. Bisa melihat, bisa Berpendapat, bermimpi, bisa juga ya, atau berpendapat. Tapi yang paling banyak itu artinya melihat. Oke. Kemudian KKSAD-nya yaf'alu menjadi yar-ayu, ya kan? Yar-ayu. Nah, kemudian huruf sia selalu memberikan harokatnya pada huruf yang sukun. Ingat kan Bapak Ibu? Nah, maka harokat alifnya diberikan ke ro, jadi ya ro. Kemudian huruf sia di akhir tidak harokat domanya dibuang menjadi ya ro gitu ya. KKP if'al berarti menjadi ir'ai ya kan? Kan akar katanya ro'aya, jadi if'al berarti ir'ai. Nah, kembali huruf sia memberikan harokatnya pada huruf yang sukun sehingga menjadi iro dan dia menghilang ya. Iro. Oh, yang di sini belum menghilang ya, sebentar. Sebentar. Oh. Kemana sih? Sebentar, yang atas ini harusnya hilang dia. Ini kan huruf sia memberikan harokatnya kepada huruf sebelumnya, kemudian dia menghilang. Nah, gitu ya, yaro. Ya. Nah, seperti ini. Jadi if'al ir'ai, ya kan? Alif berharokat ini diberikan ke ro jadi iro dan dia menghilang sama juga atas ya, menghilang jadi iroi. Nah, iya alif penolong apabila hurufnya sudah berharokat menghilangkan Bapak Ibu. Setelah ro-nya berharokat apakah alifnya perlu? Tidak kan? Nah, maka alif yang hilang. Jadi ro. Nah, kemudian iya sukun, huruf sia disukunkan jadi hilang jadi ro. Jadi itu dapatnya ro. Jadi KKP-nya cuma ro. Ro gitu ya. Dari mana ro ininya prosesnya. Dari ai harokat pada huruf sia diberikan kepada huruf yang sukun itu karena memang apanya ya? Kaidah sianya ya, dia huruf sia apabila berdampingan dengan huruf sukun dia selalu memberikan harokatnya pada huruf yang sukun. Ingatkan itu Bapak Ibu ya. Apabila huruf sia berharokat berdampingan dengan huruf non sia yang sukun, maka harokat huruf sia itu selalu diberikan kepada huruf yang sukun tersebut. Nah, gitu ya. Sehingga yang tadinya ai menjadi iro dan dia menghilang setelah diberikan iro. Dan karena ro-nya sudah ada harokat atau hidup, maka alif penolong tidak perlu lagi gitu ya. Jadi ro. Nah, huruf sia disukunkan menghilang jadi ro. Jelas untuk KKP-nya Bapak Ibu ya. Kemudian KBPA-nya fa'ilun. Ro'iyun sama ini dengan yang depan tadi. Yun, huruf sia yun bertanwin diberikan tanwinnya ke huruf sebelumnya dan dia menghilang jadi ro'in. Nah, jadi tanwinnya pindah ke i jadi in jadi ro'in dan huruf sianya menghilang. Sama ya kalau yang KBPA sama. Kemudian KBPP maf'ulun. Mar'uyun. Ini sama apabila berkumpul atau berdampingan huruf waw dan ya, maka wawnya berubah jadi ya, kemudian harokat huruf sebelumnya menjadi kasroh. Sehingga jadi mar'iyun. Huruf ya sukun berdampingan dengan ya harokat menjadi tasdid. Sehingga jadi mar'iyun. Nah gitu ya, sama dengan yang di depan. Sama dengan ata. Oke Bapak Ibu untuk KBPP. Jangan lupakan kaidah-kaidah sia tambahan yang sudah Bapak Ibu peroleh Bapak Ibu ya. Jadi kenapa ini berubah kan ada kaidahnya gitu.
Karena di modul tidak ada, jadi itu Uni tambahkan supaya kita paham. Oke, Bapak Ibu, karena kita lihat kan hasil akhirnya kan mar'iyun ini. Nah, dari mana mar'iyun ini? Nah, ini prosesnya gitu ya. Kemudian untuk KBKK, karena pola fa'ala ya lihat di kamus aja. Ru'yatun, ini fu'latun ya. Ru'yah, makanya ada istilah ru'yah. Untuk bulan Ramadan ada ru'yah gitu ya. Oke, slide pertama ada pertanyaan kira-kira. Mau tanya Uni, Silakan. yang untuk KBPP ini kan di situ ada apabila huruf sia berkumpul maka huruf waw berubah menjadi ya. Pada saat presentasi apakah ini kan tidak ada di modul, apakah boleh kita sebut seperti itu? Nggak usah. Gimana? Pada saat presentasi, karena ini kan tidak ada di modul. Kaidah sia apabila huruf ya dan waw berkumpul itu, kemudian huruf wawnya berubah menjadi ya dan huruf sebelumnya menjadi sukun. Ini kan nggak ada di modul. Kalau kita sebut pada saat presentasi, apakah boleh atau tidak usah? Enggak apa-apa, karena ini kan anak clear kan maf'ulun. Ini kan maf'ulun jadi mar'uyun ya kan? Iya. Nah, kenapa ujuk-ujuk jadi mar'iyun? Nah, ini prosesnya disebutkan enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke ya. Ya. Yang lain? Kalau ada di ayat nanti ya, pada presentasi enggak apa-apa. Baik, yang lain kita lanjut kalau enggak ada. Lanjut ya. Oke, halo. Pola KBPP-nya, apalah? KBPP-nya saya kurang ngerti nih. Apa? KBPP-nya ulang lagi nih, KBPP-nya nih. KBPP-nya Ya. kurang ngerti. KBPP ini sama dengan yang di depan tadi polanya. Pola KBPP itu kan maf'ulun. Rumus. Ya kan? Ya, rumus. Nah, rumusnya. Mar'uyun. Belum. Nah, sekarang berarti kan kalau dimasukkan akar katanya berarti mar'uyun kan? Nah, kan ada kaidah. Bapak Ibu tolong kaidahnya itu dikumpulkan maksud ini, jangan supaya ndak ngelantur ya. Apabila bunyinya itu apabila huruf waw dan ya berdampingan, maka huruf waw itu berubah jadi ya dan huruf sebelumnya menjadi kasroh. Itu ada. Di nomor berapa itu? Ada yang bisa bantu di nomor berapa? Ini pakai A, B, C, D supaya tidak sama dengan Empat ini. Enggak, pakai A, B, C, D. Bukan 1, 2, 3. D. Ya. Yang 3 itu. Nomor ini C nih, C. Ya, C. Apabila huruf waw dan ya berkumpul atau berdampingan dalam satu kata, maka huruf waw harus diganti ya. C, benar yang C. Dan huruf sebelumnya dikasrohkan. Ya, yang C. Coba Bapak Ibu baca yang C. Ya, ini udah dibaca Apabila nih. huruf waw dan ya berkumpul itu berdampingan ya. Uni pakai kata berkumpul itu karena asli dari bukunya seperti itu. Jadi Uni enggak ngubah, tapi pada saat menerangkan Uni katakan berkumpul itu berdampingan, berdekatan. Bersebelahan, berdekatan. Nah, berdampingan, bersebelahan gitu kan? Ya. Jelas ya, Nirama? Ya. Ya, jadi Jadi ada wawnya maksud ini- berubah menjadi jadi berubah huruf wawnya menjadi jadi ya, ya, ya-nya menjadi kemudian tasdid. harokat sebelumnya berubah jadi kasroh. Itu ada kan? Dan ya-nya ditasdikkan. Ya. Setelah itu Jadi baru makanya ya-nya menjadi tasdid. diidghamkan itu maksudnya ditasdidkan ya. Ya, ditasdidkan. Oke ya. Ya. Jelas yang lain juga Bapak Ibu, yang lain? Jelas nih. Oke ya. Iya nih Nah. jelas. Oke, kita lanjutkan pola af'ala kalau udah lanjut. Ini udah jam berapa sih? Mau nih di buku materi halaman berapa tadi nih yang KBPP? Bukan materi itu. Pak Dam, ini tambahan Pak, pengayaan Pak Dam. Jadi tidak ada di buku materi. Iqlal. Bukan kemudian tadi kan ada dasar hukumnya tadi. Iya, nanti saya share, Pak. Di Itu sudah ditayangkan. Ada nih, nih ada nih di atas kali Adam, nih ada nih. Ada Pak Sarip. Ada nih, nih. Jadi judulnya itu ada nih. Siapa lagi untuk ngingetin? Ada nih. Pengayaan kaidah iqlal. pengayaan Ada itu nih. Pak Dam.
Ada nomor Inal. berapa? Jadi Alah, Uni KBPA ada. menambah wawasan kita dari apa yang sudah ada. Tolong di-share nih. Kemarin ada. Oke, jadi Bapak Ibu karena Pak Dam sering absen karena sakit ya, jadi bisa diulang, di-share ulang ya. Kalau enggak salah Pak ini yang suka waktu itu siapa? Masih Pak Andi ya, Pak Andi yang membuat jadi apa? J1. PDF. Dijadikan PDF. Satu ya. Ada satu lembar tuh nih, KPPP, KPPA ada semua nih. Ya, jadi Uni makanya Uni pakai istilah A, B, C, D Pak Dam karena supaya jangan tumpang tindih. Jadi yang pengayaan itu Uni Tolong pakai di-share lagi nanti Pak Sarip. Hah? Iya, Uni Oke, saya lagi. masih ada nggak Uni yang surat At-Taubah Ntar Madam, saya kirim Madam. berarti Uni Ya. Uni Kirim minta Madam. ya Uni. Aduh. Apa? Uni surat At-Taubah Kalau surat ayat, At-Taubah di kelas kita yang KP 23. Sormita, ya Sormita terakhir ya. Kenapa? Ya, 115 ya. Iya, Ya, itu ya yang udah, terakhir. berarti Jadi untuk nggak KMP nggak di perlu kelas lagi kita di-share. ayat 115 terakhir. Iya, Uni Aku Suarmita. udah keterlambatan, tapi nanti ya terakhir itulah. Tapi tetap Uni Titin, tetap ayatnya Uni Titin, tapi Iya. nanti Uni setelah sudah siap seperti Bu Mala. Ya Uni ya, depending Kalau ya seperti tampilnya itu bisa nego. Seperti Mala kan belum tampil karena sakit. Ya, belum Udah tampil. ayatnya 90. Jadi tidak ada masalah. Yang penting latihan dulu. Yang penting Iya, iya. barangnya ada dulu gitu. Siap. Udah lagi dibikin PPT punya Uni Titin, Ya, jadi tapi belum seperti latihan Mala dengan kan, Bu Huda. dia sudah latihan Ya, di anu kan? Iya. Sudah, jadi tinggal ditunda enggak jadi masalah. Tapi maksudnya tetap tetap itu jalan. maju nih, cuman waktunya agak tertunda gitu. Iya. Ya, waktunya aja. Ya. Oke, Ya, baik. ini. Baik Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak Dam. Adam, sudah Pak Mungkin Dam. karena ada beberapa yang Di baru KMP uni 23 share, Pak Dam. uni share ulang mungkin ya. Sudah di KMP 23 itu. Mungkin uni Ya share kan? ulang. Pak Mulun ada itu. Sebentar, adanya di mana itu lupa nih. Sebentar ya Bapak Ibu, kita sama-sama. Sebentar. Yang khusus KMP ya Uni. Apa? Yang khusus untuk KMP kan bacaannya. Iya, yang khusus untuk KMP gitu, Pak Dam. Kenapa Uni ngomong khusus untuk KMP, Pak Dam? Karena ini wah si Tamanis. Hilang sebentar ya. Yang ilal. Pengayaan kaidah ilal. Apa judulnya? Ilal, pengayaan kaidah. Ilal. Iya, lupa Uni. Nah, ini kali ya. Pengertian ilal. Nah, dari sini ya. Kita ulang sedikit tidak apa-apa. Jadi bagi teman-teman yang berhalangan ya. Jadi kita tahu karakter huruf sia yang ada di halaman 30 itu, Pak Dam ya. Menghilang, berubah bentuk, melebur ya Pak Dam. Ini yang ada di buku materi. Nah, itu Uni perkaya dengan tambahan dari buku lain. Ya, maksudnya penjabarannya. Jadi kalau di materi kan nggak ada kan? Cuma disebutkan aja karakter huruf sia menghilang, berubah bentuk, melebur itu aja. Nah, kita kemarin itu Uni sempat membuat materi, kita jabarkan. Jadi huruf sia itu apabila berdampingan dengan huruf sukun dia akan menghilang. Jadi kapan huruf sia menghilang? Nah, ini jawabnya Pak Dam. Apabila berdampingan dengan huruf yang sukun atau disukunkan, itu ya. Pada KKP kan dia menghilangkan. Kenapa dia menghilang? Karena berdampingan dengan huruf sukun. KKP, sorry, KKP. Karena disukunkan. Karena huruf terakhir harus disukunkan. Nah, yang hilang dia tadi seperti contoh ya. Tap dan juga huruf sia apabila berdampingan dengan sukun dia menghilang seperti Susi tadi. Yuk tiyuna. Kenapa yu-nya hilang berdampingan dengan waw sukun? Yuk. Yu-nya hilang gitu ya. Kemudian untuk meringankan bacaan harokat kasrah jadi domah. Nah, itu semuanya di tambahan pengayaan Pak Dam. Nah, jadi huruf sia selalu memberikan harokatnya pada huruf yang sukun. Nah, gitu Pak Dam ya. Makanya tadi di contoh keterangan Uni tadi kan, kenapa ro-nya dapat harokat dari A, ya itu dia, ini dia. Dia selalu memberikan harokatnya pada huruf yang sukun. Terus,
huruf sia melebur dengan huruf yang sama atau huruf pola. Ini yang melebur ini ya. Jadi maksudnya nanti kita lihat dia melebur itu apabila hurufnya sama seperti tadi ya sukun ketemu ya harokat melebur menjadi ya tasdid gitu kan. Atau pola wow misalnya bertemu tak pola melebur gitu jadi ta tasdid gitu ya. Contohnya nanti ada. Ini kita satu-satu dulu. Nah, huruf sia berubah bentuk. Ini ya, huruf sia berubah bentuk. Huruf sia berubah menjadi fathah apabila alif, dhammah, waw, kasroh, iya. Oh, kalau patah tuh Nah, kesemuanya itu karena untuk meringankan bacaan. Jadi kenapa ada menghilang, ada memberikan harokatnya, ada melebur, dan segala macam itu untuk meringankan bacaan. Jadi intisari dari perubahan-perubahan huruf sia itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Huruf sia menghilang. Nah, ini satu. Berdampingan dengan huruf sukun. Nah, ini ya, contoh. Ya'funa. Wu berdampingan dengan waw sukun kan, Pak Dam? Ya, nih. Kita masih ada, ya. Nah, wu-nya hilang menjadi ya'funa, gitu ya. Tahdina. Yi berdampingan dengan ya sukun. Maka yi-nya hilang menjadi tahdina. Ini yang pertama. Jadi huruf sia menghilang apabila berdampingan dengan huruf yang sukun. Ini contohnya. Oke ya. Bapak Ibu yang lain yang ketinggalan. Untuk Sebentar memantau nih. lagi ya. Kemudian huruf Uni. juga mengingat apa berdampingan dengan huruf sukun dan memberikan harokatnya pada huruf sebelumnya. Seperti ini. Ini contoh yang A. Makunun. K-nya sukun kan Pak Dam? Ya. Nah, harokatnya berikan ke K jadi maku. Kemudian karena dia berdampingan dengan sukun menghilang jadi makunun. Jadi waw yang ada ini adalah waw pola gitu ya. Jadi waw yang huruf sia itu memberikan harokatnya kemudian menghilang. Karena kenapa menghilang? Balik lagi ke nomor 1 berdampingan dengan sukun. Kenapa dia memberikan harokatnya? Itulah karakter huruf sia. Apabila dia berdampingan dengan huruf lain yang sukun, jadi huruf non sia maksudnya yang sukun, maka harokatnya selalu diberikannya. Kenapa? Sejatinya huruf sia itu tidak berharokat. Sejatinya huruf sia itu sukun, tidak berharokat ya, gitu ya. Sama dengan huruf apa kalau baca tahsinnya itu huruf mat itu nggak ada harokat kan ya. Nah contoh B mazwukun sama ini ya contohnya kebetulan diberikan ke ini zal mazu kemudian menghilang jadi mazukun. Kemudian yang ketiga berdampingan dengan huruf sukun lalu huruf sebelumnya berubah untuk meringankan bacaan. Nah ini yang tadi yang Susi tadi. Ini aslinya tahdiyuna. Yu berdampingan dengan waw sukun menghilang. Ya. Nah, untuk meringankan bacaan, ini yang Susi tadi ya, kasroh jadi domah, jadi yahduna. Nah gitu. Takfuwina, takfuwina. Wi ketemu ya sukun menghilang. Untuk meringankan baca. Sekarang coba Pak Dam cek aja. Kalau baca tak ini lidah Arab, anggap aja kita orang Arab. Takfuina. Susah kan Pak Dam? Takfuina. Ya, ya. Nah, Jadi untuk meringankan bacaan, harokat domah jadi kasroh, jadi takfi. Kan ringan kita nyebutnya takfina. Ya, takfina. Itu ya. Kalau yang A, berubah jadi domah. Susah nyebut tak. Apa yahdiu. Susah kan yahdiu. Tapi yahdu. Kan ringan yahduna. Ya nih. Ya. Oke, ini slide pertama. Jadi huruf sia menghilang, ya. Oke? Ya. Oke, lanjut. Nah, berubah bentuk. Ini tadi yang berubah bentuk, ya. Huruf sia berubah bentuk menjadi alif bila harokat huruf sebelumnya fathah tadi ya. Jadi alif, kalau fathah alif, kasroh, ya, domah, wow gitu ya. Nah, ini contohnya. Jaba yang berasal dari jawaba. Itu pola istaf'ala kan jadi
istajwaba, istajwaba. Nah, kita tahu karakter tadi Pak Dam dan Bapak Ibu. Huruf siawa berharokat, kemudian sebelumnya sukun. 15 lagi, terus habis itu udah selesai. Ayo, ayo. Maka harokatnya diberikan ke sini Pak Dam. Nah, kemudian karena fathah, ini fathah jadikan, maka ini berubah jadi alif, menjadi istajabah. Jadi dari mana dapat alif ini? Huruf waw yang berubah jadi alif. Mengapa dia berubah jadi alif? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, gitu aja. Oke. Contoh kedua, apabila ya, huruf sebelumnya kasroh. Kalau alif fathah, kalau ya kasroh. Contoh, kata yang sama, jawaba, KKSAD istawala kan menjadi yastajwibu. Yastajwibu. Yastafilu yaitu yastajwi. Nah, kasrohnya diberikan ke ini yang sukun, yastaji. Karena kasroh, maka waw berubah jadi ya. Nah, dari mana dapat ya? Perubahan dari waw menjadi ya. Mengapa berubah jadi ya? Karena huruf sebelumnya kasroh. Nah, gitu. Yang terakhir, berubah jadi waw apabila huruf sebelumnya domah. Contoh, yakina, KKSAD, pola af'ala itu kan yuikinu kan, yuf'ilu berarti yuikinu kan. Pola af'ala kan domah sukun kasroh. Jadi yuikinu, domah sukun kasroh, yuikinu. Nah, yuikinu karena yu berharokat domah maka ya-nya berubah jadi waw. Jadi yukinu. Nah, gitu. Untuk huruf sia yang berubah bentuk. Oke, Bapak Ibu. Iya. Ya, baik. Mudah-mudahan Ya, semakin makasih. clear Ya. ya, semakin mantap ya. Baik, ada pertanyaan kah? Tidak ya, karena cukup Ini, jelasannya cukup. Uni, tayangin lagi tadi yang halaman pertamanya, Uni. Waduh, yang mana? Yang ini? Yang ini? Nanti di-share aja nih, nanti ini udah ada semua nih. Oh, udah ada ya? Udah. Oh, ya, Biasanya ya, Neng terima Eliza kasih. itu. Ya, sabar. Ya, Oke, terima udah ya. kasih. Sabar. Nah, sekarang yang melebur. Huruf sia melebur. Satu. Dengan huruf sejenis ya melebur. Itu kan. Ma'fuwun. Harokat yang sukun dengan harokat melebur jadi tasdid. Jadi ma'fuwun gitu. Mansiyun. Harokat sukun dengan harokat berlebur menjadi mansiyun. Sama seperti yang diterangkan tadi ya. Kenapa dia melebur. Sukun dan harokat. Ini udah biasa kita. Kemudian dengan tak pola dia melebur udah biasa kita. I'tahoza akar kata dengan pola. Tak pola dengan akar kata melebur jadi ta tasdid. Jadi i'tahoza kita udah sering ini ya. Atau wakoya. Iutako menjadi ittako. Melebur. Oke, sampai sini clear ya. Karena lembaran ini sudah biasa, maksudnya tidak aneh lagi. Nah, sekarang, perhatikan Bapak Ibu, mohon, ini pengayaan Bapak Ibu ya. Khusus untuk KMP. Kenapa? Karena ini Uni ambil dari buku lain Bapak Ibu. Halo? Iya, Jadi kenapa Uni sampaikan supaya kita makin, masa pengetahuan kita begitu-begitu aja gitu kan? Masa sampai 3 tahun tidak nambah-nambah? Ya, Uni. Itu Itu tadi ya. teman-teman mudah-mudahan ada yang screenshot ya, dia. Bu Eliza. Ya. Tetapi Bapak Ibu ini tulisannya khusus untuk KMP, berarti nggak keluar. Oh ya. Untuk kalangan sendiri ini maksudnya. Ya. Khusus yang dibuat Uni. Buat 3. Tidak untuk ya Mas Ayu, dengar nggak Mas Ayu? Tidak untuk umum. Tidak untuk umum. Sama kan waktu kalau kita buat modul kan untuk kalangan sendiri, berarti kan tidak berlaku untuk orang lain. KPKK kan? khusus nih, KPKK khusus. Ya, gitu ya. Dipublikasikan. Apa?
Ya, jangan salah pengertian, bukan tidak mau Iya. berbagi ilmu, bukan. Uni sudah berbagi dengan Bapak Ibu ya, tetapi Iya. kita menghargai, kita Iya, jaga iya. rasa, tepo seliro, Ya. nek kotorong Jowo. Nggih, nggih, Iya nggih. nih. Tidak Paham Iya, maksud Uni kan? disampaikan, nggih. Paham, paham. Ye. Oke, ini dia. Itu apa, Pak Maka Dam? Uni pakai istilah abjad ya. A. Ini ya. Apabila huruf waw dan ya berharokat berada setelah huruf non-sia, maka memindahkan harokatnya. Nah, ini ya. Ini yang kalimat Uni tadi, bahwa huruf sia selalu memberikan harokatnya pada huruf yang sukun, gitu kan? Iya. Nah, ini bahasa bukunya, bahasa nahu sorabnya ini, Bapak Ibu. Cuma tadi Uni sederhanakan. Nah, contohnya ini. Pola yaf'ilu berarti yab'i'u kan, yab'i'u. Nah, ini kan harokat huruf sia diberikan kepada huruf yang sukun. Jadi yabi'u. Itu ya. Iya. Yaqumu. Yakumu. Nah, harokat huruf sia diberikan ke huruf sebelumnya yang sukun menjadi yakumu. Nah, ini kan Bapak Ibu kita sudah familiar dengan kata yakumu ini kan. Yabi'u. Nah, hari ini atau saat ini Uni memberikan ada loh kaidahnya, maksudnya ini loh kaidahnya gitu. Kenapa dia seperti ini? Nah, ini kaidahnya. Gitu ya. Ya. Yang B, apabila huruf waw dan ya berada di akhir. Nah, ini seperti tadi. Maka harus dibuang. Yang tadi kan? Iya nih. Iya. Nah, domahnya harus dibuang. Ini ada aturannya harus dihilangkan ini nah. Cuma tadi Uni menerangkan dengan bahasa yang sederhana. Jadi huruf sia di akhir tidak diberi harokat. Uni pakai bahasa itu tadi kan. Nah, ini loh ininya. Ini dasarnya. Kaidahnya gitu ya. Oke ya. Jadi yakfu dibuang jadi yakfu, yarmiu jadi yarmi. Jadi domah-domahnya dibuang. Kemudian yang C. Nah, ini. Apabila huruf waw dan ya berkumpul, ini asli, ini bahasa aslinya ya, berkumpul, maksudnya Uni tulis berdampingan dalam suatu kata, maka huruf waw harus diganti dengan ya. Dan huruf sebelumnya dikasrohkan. Ya, jadi yang pertama huruf wawnya diganti ya, kemudian huruf sebelumnya dikasrohkan. Lalu, nah ini baru ya sukun tadi Uni menerangkan ya sukun ketemu ya harokat menjadi tasdid. Nah ini diidghamkan itu maksudnya menjadi tasdid gitu ya. Contoh ini madruyun. Huruf waw dan ya berkumpul atau berdampingan, wawnya jadi ya. Oke, satu ya. Kemudian huruf sebelumnya dikasrohkan. Nah ini ri, jadi ru jadi ri. Lalu, nah ini huruf iya yang kedua ini ya dan ya sukun dengan ya harokat ini diidghamkan atau apa bahasa idghamkan itu bahasa dileburkan atau disatukan. Nah, idgham itu lebur ya ini. Iya, lebur nih. Ya menjadi tasdid sehingga jadi madriyun. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini kaidahnya. Jadi maf'ulun tadi. Nah, ini ceritanya di sini. Bapak Ibu ya. Jadi ini khusus KMP. Yang Pak Dam nanya tadi ini Pak Dam. Marmuyun menjadi marmiyun. Oh, jadi mana aja. Oh, namanya dihancurin juga dikunyah, dipotong juga dikunyah, dipotong. Oke, sampai yang C clear Bapak Ibu. Clear Uni. Clear ya. Jadi inilah kaidahnya ada gitu ya. Yang Pak tadi Pak Musid nanya tadi nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa karena kita menerangkan dari mana dapat ini prosesnya gitu ya. Uni, numpang tanya boleh? Boleh numpang. Kaidah ilal tuh apa nih? Aku nggak masuk waktu itu, makanya nggak punya ini. Siapa yang tahu ilal itu apa? Huruf sia. Mengubah lapaz. Ilal apa ilal? Bukan ilal perubahan. Kaidah perubahan huruf yang ada huruf sianya itu maksudnya.
Sama huruf sial kita, Bu. Kalau bahasa naus Arabnya huruf sia itu ilat ya, ilat. Nah, ini ilal itu maksudnya proses perubahan pada huruf sia gitu. Ada huruf sia. Gitu ya. Oke. Diangkat ya nih. Ya. Proses Yang perubahan clear? pada huruf sia ya nih ya. Ya, clear? Oke, clear. Nah, sekarang Proses perubahan dari huruf sia. Oke, sekarang ini. Nah, ini Uni sudah Uni permudah apabila huruf waw di akhir akar kata huruf terakhirnya waw pada pola selain fa'ala jadi ya. Itu sudah ada Uni terangkan ya. Nah, itu ini. Nah, ini anunya. Ya, diganti ya. Jadi Uni mempermudah Kaidah ilal ini ya nih. akar kata yang huruf waw di akhir itu apabila polanya selain fa'ala, ya, maka berubah jadi ya. Oh iya. Nah, untuk contoh kita ambil kata kemarin ini contohnya apa nih kemarin? Fa'ala. Enggak, sekarang buka kamus. Ayo Apaan? mudah. Coba buka 442. Kemarin kita pakai contoh 442. Coba buka 442. Kamu 442 enggak bawa kamus. Coba buka yang lain. Dengar aja yang enggak bawa kamus. 442. Pak Dam bawa kamus, Pak Dam? Naja bukan. Pak Dam bawa kamus enggak? 442. Enggak ya? Naja. 442. Oke. 442 pi. 2 ya. Pak Dam bawa ada kamus, Pak Dam? Ini uang Najwa ya. Ada nih, ada. Ada. Coba buka Pak Dam halaman 442. Akar kata najawa. Naja. Nah, gitu. Akar kata naja berasal dari najawa. Ya, jadi pokoknya akar kata yang huruf waw di akhir, Pak Ibu, itu pola selain fa'ala, Bocor nitin. berubah jadi ya. Nah, coba kita lihat. Pola fa'ala dia jadi najawa jadi naja kan. Coba lihat ke bawah turun. Pola fa'ala menjadi ya kan. Naja. Tafa'ala. Jadi naja jadi ya kan. Pola af'ala menjadi anja. Anja ya. Berapa jadi ya? Pola tafa'ala menjadi tanaja. Semuanya jadi ya. Tanaja. Pola ista'ala menjadi istanja. Tanaja Nah, gitu ya. Itu maksud yang D ini. Jadi huruf waw pada akar kata di akhir berubah jadi iya pada pola selain fa'ala. Jadi dia pola fa'ala aja yang waw. Kalau selain itu dia berubah jadi iya. Oke ya, clear ya. Kalimatnya jelas. Akar kata yang huruf waw di akhir apabila polanya selain fa'ala berubah jadi ya. Nah, gitu aja cara ngingetnya. Iya. Berarti maksudnya apa? Hanya pola fa'ala yang waw. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang E. Yang E huruf waw yang merupakan huruf pertama akar kata. Nah, coba perhatikan ini kalimatnya Bapak Ibu. Huruf waw yang merupakan huruf pertama akar kata. Jadi akar kata yang dimulai dengan waw maksudnya ya. Yang berada di tengah antara harokat fathah dan kasroh pada KKSAD harus dibuang. Nah, ulangi. Huruf waw yang berada di awal kata banyak nggak tahu. berada antara harokat fathah dan kasroh harus dibuang. Contoh akar kata wajada. Wajada berarti KKSAD-nya yaujidu kan Bapak Ibu? Ya, betul. Nah, coba perhatikan huruf waw-nya berada di antara harokat fathah dan kasroh. Ya kan? Ya. Maka harus dibuang. Nah, sehingga jadi yajidu. Nah. Jadi kata yang dimulai waw antara kasroh dan fathah harus dibuang. Pada KKSAD.
pada kakak SAD di dalam Nggak ada kajian. kan di kamus kan langsung jadi yajidu kan tidak ada Ya, penjelasan ya, kan ya, seperti jidu. Oke. Contoh lagi wa'ada, yau'idu. Kan kakak SAD-nya jadi ya'idu. Nah, dari mana ini penjelasannya Bapak Ibu? Kemana si waw? Nah, wawnya dibuang karena berada antara harokat fathah dan kasroh. Nah, gitu. Berarti kalau tidak berada antara harokat fathah dan kasroh tidak dibuang, gitu ya. Jadi dibuang itu apabila dia berada antara harokat fathah dan kasroh. Ini contoh. Nah, terima kasih nih. Ini ada di ayat aku. Ada di ayat aku nih baru Nah, iya, semalam jadi aku terang mikir wajadah. aslinya dibuat. Dibuat ya. Sebab kalau Bapak Ibu, sebab kalau tidak ada, ini kan tidak tahu. Ya idu ini Iya, apa jadi polanya? gitu. Ini kan kalau ini tahu kan yaf'ilu kan? Oh iya nih. Yaf'ilu. Nah, wawnya hilang jadi ya itu polanya yaf'ilu jadi tetap. Ya, Jadi alhamdulillah. proses ini menunjukkan bahwa kita tahu oh benar polanya seperti itu sebenarnya tidak ada perubahan pola tetap yaf'ilu. Oke. Pokoknya itu tadi tuh ada waw antara kasroh dan fathah itu harus dibuang. Kalau fathah-fathah nggak Nah, hilang. ini yang tadi ada yang sudah diterangkan. Ini kaidahnya Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita udah praktek langsung kan, Bapak Ibu? Iya, iya. Sebentar. Nah, ininya. Contoh. Ini kaidahnya maksudnya. Kalau tadi kan atin, dari mana dapat atin kan di sini. Iya. Jadi yun. Kemudian atiun menjadi atin tadi kan? Iya. Nah, jadi ini kaidahnya. Jadi memang harus dihilangkan. Gitu ya. Jadi maksud ini ada dasarnya. Oh, kalau yang di akhir kata ya. Kemudian ini KBKK ya. Nah, ini enggak usah. Dah. Nah, ini udah ini. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira tambahannya. Iya nih. Atas ini. Ya. Ini apa sih? Hamzah ini Hamzah udah kan? Udah. Nggak Ya. apa-apa nih kalau diulang. Oke, jadi mudah-mudahan bisa lebih memantapkan pemahaman Bapak. Jadi maksud Uni, apa yang Uni terangkan itu ada dasarnya. Cuma dasarnya itu berasal dari sumber lain, buku lain, gitu aja Bapak Ibu. Ya. Tetapi itu menunjukkan prosesnya. Kalau di kamus kan langsung jadi kan mariyun langsung. Dari mana dapatnya contoh misalnya apa? Apa contoh tadi ya jidu tadi di kamus langsung dia jidu. Iya langsung enggak tahu prosesnya dari mana. 49 wajadah. Wajadah yang wajah jidu langsung. 492. 492 nih. 92. Iya ini tadi. Wajadah langsung kan ya. Jadi ya jidu. Coba Nih. Yajidu. Wajadah. Ini KB. Iya, jadi ini KBKK yang jadi mungkin kita cukupkan sampai di situ dulu Bapak Ibu ya untuk penjelasannya. Yang tadi sampai mana tadi itu? Ini siapa yang meninggal kok innalillah? Kasihan nih. Apa sih? Nakutin loh nih. Oh, Siapa nih? enggak di chat. Jadi Bapak Ibu mungkin kita cukupkan sampai di situ dulu atau mau lanjut nih udah hampir mendekati. Udah dekat azan. Cukup dulu nih ya. Ya, jadi ya kita cukupkan sampai di situ dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita baru sampai akar kata ro'aya ro'a. Baru sampai pola af'ala. Berarti masih ada 2 pola lagi ya. Kemudian jadi mengapa disusun? Jadi kenapa? Ini juga kenapa disusun ataya atau ata pertama, ro'aya kedua, kemudian wako ya ketiga.